Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saat ini kita masih boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk ambil saat teduh. Bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dengarkan firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupa segala kebaikannya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan persekutuan kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai segala sesuatu yang dilakukan di dalamnya. Biarlah segala sesuatu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali.
Kita masih memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 39, Hai Malaikat dari Surga. Kita akan bacakan Alkitab bersama-sama. Silakan buka di dalam Injil Matius, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Injil Matius, pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kita membaca silih berganti, saya ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-11. Perikop di atas, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Yang menyuruh mereka ke Betlehem katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan kita. Saya persilakan kita untuk berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita memuji Tuhan dengan pujian seperti rusa yang haus.
ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Seluruh keberadaan hidup kami, hati kami, pikiran kami, Engkau mengetahuinya. Terima kasih Tuhan, kalau ada kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Kami memohon agar Engkau Allah yang akan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dan kami pun dimotivasikan untuk melakukannya di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur serta memohon pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi, salam. Bersyukur kepada Tuhan, sampai hari ini saya percaya bahwa kita semua boleh ada semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Tidak ada yang dapat kita katakan dan tidak ada hal yang lebih berharga yang dapat kita katakan selain hanya dapat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia Allah yang selalu baik untuk kita. Betapa berharganya kesehatan yang dianugerahkan untuk kita sampai hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mau menginformasikan ini ada gantungan kunci yang tulisannya Merry Christmas. Ini GKI Siloam Tarakan. Mengharapkan jemaat Tuhan berpartisipasi untuk mendukung dana operasional yang sangat kita perlukan di daerah Batu Licin. Jadi kunci ini kita mau jual. Harganya 10.000. 10.000 itu akan sangat berarti ketika kita menolong saudara-saudara kita yang berada di daerah Batu Licin yang terus kita dukung selama ini. Harganya 10.000, tetapi kalau Bapak Ibu mau membayar lebih dari 10.000 itu sangat baik. Nanti di depan sana, Pak Ransen nanti boleh berkomunikasi dengan dia untuk bisa membelikan gantungan kunci ini. Ya, dari firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Dari bagian ini kita akan berbicara tentang pemberian terbaik buat Yesus. Pemberian terbaik buat Yesus. Sekilas kalau kita melihat keterangan sedikit tentang orang Majus yang dibicarakan dalam bagian ini, sebenarnya orang-orang Majus ini adalah orang-orang bijak, orang-orang terpelajar, ahli perbintangan, atau mereka juga bisa disebut raja-raja. Dan kalau kita melihat pengertian dari pemberian ini sendiri, itu berarti sesuatu yang diberikan atau diserahkan kepada orang lain yang layak menerimanya dalam bentuk apapun yang diberikan. Itu disebut pemberian. Tetapi tentulah kita dalam hal pemberian yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, kita perlu memahaminya. Apa sebenarnya pemberian terbaik yang harus kita berikan kepada Allah di dalam kehidupan ini? Jadi dari bagian firman Tuhan ini, kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan, menyimak, apa pemberian terbaik yang diberikan oleh orang Majus kepada Yesus ketika mereka mendengar berita tentang kelahiran Yesus ini? Yang pertama yang dapat kita lihat adalah hidup mereka. Ternyata inilah yang pertama kali yang mereka anggap bahwa itulah pemberian terbaik, pemberian yang berharga, pemberian yang indah yang harus mereka berikan.
Kalau kita membaca dari ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, di sana dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dalam bagian ini dikatakan, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Setidaknya jika demikian, orang-orang Majus ini adalah orang yang bukan orang Yahudi. Namun mereka menyadari bahwa hidup mereka perlu dipersembahkan kepada Yesus. Sangat tidak mungkin bagi orang Majus ini bersedia mempersembahkan harta yang terbaik bagi Yesus kalau tidak dimulai dari totalitas kehidupan mereka yang mereka persembahkan. Sehingga kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-11 nanti di sana berbicara tentang harta. Tetapi di awal ini sangat tidak mungkin bagi orang-orang Majus bisa mempersembahkan harta mereka yang berharga itu yang disebut di ayatnya yang ke-11 ini kalau tidak dimulai dari hidup mereka terlebih dahulu yang mereka persembahkan secara totalitas kehidupan mereka. Apa yang disebut dengan totalitas kehidupan mereka? Hati mereka, pikiran mereka, tenaga mereka. Itulah yang mereka persembahkan sebagai wujud dari keseluruhan kehidupan mereka, ingin mempersembahkan hidup mereka yang terbaik bagi Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, tanpa kita sadari seringkali kita menjadikan hidup kita ini bukan sebuah pemberian yang terbaik bagi Allah. Walaupun kita menyadari bahwa hidup kita ini perlu kita berikan kepada Dia, persembahkan kepada Dia. Tetapi tanpa kita sadari seringkali kita hanya sekedar memberikan hidup kita ini kepada Dia. Padahal kalau kita membaca dari Roma pasal 12 ayat 1 di sana dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya bahwa betapa kita menyadari bahwa hidup kita ini merupakan kehidupan yang sangat berarti yang perlu dipersembahkan, diberikan kepada Allah. Dan inilah yang orang Majus sadari. Inilah pemberian terbaik yang mereka berikan adalah hidup mereka. Lalu yang kedua, apa pemberian terbaik yang diberikan oleh orang Majus ini? Yang kedua adalah waktu mereka. Waktu mereka. Kalau kita membaca ayat 8 dan ayat yang ke-9, di sana dikatakan, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dalam bagian ini dikatakan kemudian ia menyuruh mereka. Ia yang disebutkan di sini adalah Raja Herodes. Memang kalau kita melihat ada respon yang sangat berbeda Raja Herodes dengan orang-orang Majus ini ketika mendengar tentang kelahiran Yesus. Kalau orang-orang Majus ini mereka memiliki respon yang sangat positif. Mereka memiliki respon yang sangat positif sehingga mereka mau mempersembahkan hidup mereka dan waktu mereka. Tetapi kalau kita memperhatikan, kalau Raja Herodes ketika dia mendengar tentang ada seorang raja yang akan dilahirkan,
responnya itu tidak baik. Bahkan dia merasa bahwa itu sebuah ancaman bagi dia. Dia merasa bahwa ada saingan bagi dia. Kalau seorang raja akan lahir. Tetapi dia berkata bahwa pergilah, selidiki, beritahu aku. Supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Benarkah Raja Herodes akan datang untuk menyembah dia? Ternyata kalau kita melihat di dalam kisah yang lain, itu tidak. Bahkan dia rela membunuh semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Artinya bahwa dia tidak memiliki respon yang baik. Hatinya diliputi dengan hati yang cemas kalau ada seorang raja yang akan menyaingi dia. Sebuah ancaman besar baginya. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan di hatinya. Sementara orang-orang Majus ini, mereka memiliki sukacita yang luar biasa. Sehingga kalau kita memperhatikan, ketika mereka mempersembahkan hidup mereka, waktu mereka, itu menunjukkan wujud bahwa mereka memiliki respon yang sangat positif. Orang Majus secara sengaja menyisihkan dan meluangkan waktu mereka untuk pergi mencari hal yang sangat penting bagi mereka, yang mereka anggap istimewa bagi mereka. Itu sebabnya mereka dengan sengaja mengatur waktu mereka, dengan sengaja meluangkan waktu mereka untuk pergi mencari sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan mereka, yaitu juru selamat. Kalau kita perhatikan, bukanlah sisa-sisa dari waktu mereka. Bukan kalau cukup waktu, ayo barulah kita pergi. Bukan. Tetapi kalau saya memperhatikan dalam bagian ini, begitu mereka mendengar, begitu ada tanda, mereka berespon bahwa mereka harus meluangkan waktu mereka untuk pergi mencari tahu tentang keberadaan raja yang dilahirkan. Kalau kita perhatikan memang orang-orang Majus, ya karena mereka orang-orang bijak, orang-orang pintar, ahli perbintangan, pintar menganalisa, menafsirkan suatu tanda atau kejadian, sehingga bagi saya tentu saja mereka ini bukan orang sembarangan. Pasti banyak sekali apa yang harus mereka pikirkan dan kerjakan. Karena mereka tidak boleh menafsirkan sesuatu dengan sembarangan. Dan terbukti salah satu yang mereka perhatikan adalah bintang yang memberi petunjuk bagi mereka bahwa nanti di sana tempat di mana seorang raja lahir. Dan itu tepat, mereka mengikuti arah itu. Waktu merupakan bagian dari perjalanan hidup ini yang terus berlalu. Dan tentu waktu ini tak akan pernah kembali. Oleh karena itu, seberapa besar kerinduan kita untuk mencari dan meluangkan waktu kita bersama dengan Tuhan. Mencari Tuhan. Secara sengaja meluangkan waktu kita. Secara sengaja menyisihkan waktu kita, mengatur waktu kita untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Saya pikir bahwa kesibukan, banyaknya pekerjaan bukanlah sebuah alasan yang tepat. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang Majus ini, apakah mereka orang yang tidak ada pekerjaan? Apakah mereka sekedar menjadi orang-orang yang hidup begitu saja? Tidak, mereka adalah orang yang tentu banyak yang harus mereka kerjakan, mereka pikirkan. Tetapi mereka bersedia memberi waktu mereka untuk mencari Tuhan. Dan memang selain daripada itu, kita harus menyadari setiap kesempatan hidup
untuk melakukan hal yang bermanfaat, baik untuk keluarga kita, baik untuk gereja maupun untuk masyarakat. Sehingga kita harus menyadari setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita pergunakan dengan baik. Hal yang ketiga yang dapat kita lihat dalam bagian ini, apa pemberian terbaik orang Majus kepada Yesus? Yang ketiga adalah harta mereka. 3 hal inilah yang paling dominan yang dapat kita lihat, yang menolong kita untuk bisa melihat bahwa persembahan terbaik kita kepada Dia, yang adalah juru selamat kita, adalah hidup ini, waktu kita, bahkan harta. Dan inilah yang dilakukan oleh orang Majus di dalam kehidupan mereka. Dari ayatnya yang ke-11. Ayat 11 di sana dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Harta merupakan bagian dari persembahan orang Majus yang diberikan kepada Yesus, yaitu tiga jenis benda yang disebutkan tadi, 3 jenis persembahan. Pengertian lain dari persembahan adalah hadiah atau pemberian yang diberikan dengan tulus hati kepada orang yang dianggap istimewa dan orang yang layak untuk menerimanya. Kalau kita menyelidiki pemberian dari orang Majus ini, nampaknya hal yang mahal. Ya, nampaknya hal yang mahal dan berharga. Dan saya percaya bahwa tentu kita semua berharap dan menginginkan pemberian terbaik dari orang lain kepada kita. Dan ini pun mengingatkan kita bagaimana kita juga bisa memberikan hal yang terbaik di dalam kehidupan ini kepada orang lain. Kalau kita memperhatikan bagaimana Allah menghendaki hal-hal yang terbaik dari kehidupan kita, bahwa ini menolong kita untuk bisa lebih memiliki sebuah kualitas, memaksimalkan pemahaman kita tentang hal memberi. Tetapi sebagaimana yang saya ungkapkan dari awal, kalau tidak dimulai dari totalitas hidup kita ini yang kita persembahkan terlebih dahulu, tidak akan mungkin dan kita tidak akan sanggup mempersembahkan bagian yang terbaik yang lainnya kepada Yesus. Yang salah satunya adalah pemberian dari harta. Sehingga kalau kita melihat 3 jenis persembahan yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus ini, kalau dilihat dari tradisi orang Yahudi, ya, tradisi orang Yahudi beranggapan bahwa orang Majus ini jumlahnya 3 orang, karena persembahan mereka adalah tiga jenis. Tetapi sama sekali Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa orang-orang Majus ini hanya 3 orang, tidak ada. Hanya memang indikasi yang dilihat oleh orang Yahudi adalah karena 3 jenis persembahan yang mereka persembahkan kepada Yesus pada waktu itu. Bahkan mereka kalau melihat tafsiran yang lainnya, ada yang menyebutkan nama orang-orang Majus ini Kaspar, Melchior, dan Balthazar. Tetapi tidak ada dan tidak pernah Alkitab mencatat nama dan jumlah orang-orang Majus ini.
Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, para penafsir beranggapan bahwa persembahan mereka ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai Raja yang dilahirkan dan akan mati untuk menyelamatkan manusia dari persembahan ini. Karena ternyata dari persembahan ini kalau dilihat, emas itu melambangkan kedudukan seorang raja. Kedudukan seorang raja. Dan dia adalah raja atas kehidupan kita. Raja yang akan datang untuk kita. Dan kemenyan ini melambangkan ketuhanan Kristus. Kemenyan ini dari getah pohon yang rasanya pahit dan wangi. Karena wangi ya pantas digunakan untuk bayi Yesus pada waktu itu. Sedangkan mur melambangkan cawan yang pahit juga. Sama-sama dari getah. Pahit yang diminum oleh Yesus dalam penderitaannya di kayu salib untuk menebus kita orang-orang yang berdosa. Dan ternyata kalau kita melihat bagaimana persembahan yang diberikan oleh orang-orang Majus ini tidak sekedar mereka berikan, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Itu sebabnya saya katakan bahwa persembahan mereka ini bukanlah persembahan yang sekedar mereka berikan, persembahan yang mahal dan berharga. Memang hari-hari ini kita mungkin sangat beralasan, boleh katakan sekarang ini kan karena pandemi agak sulit kita mendapatkan berkat-berkat tambahan. Sehingga kalau tidak ada pemasukan, tidak ada penghasilan, apa yang bisa kita berikan? Tidak ada. Tetapi saya mau katakan kepada kita, apa yang kita anggap bahwa hal itu yang pantas kita berikan kepada Yesus. Kita merasa bahwa itulah yang paling baik yang kita berikan. Sederhananya adalah hidup kita ini. Persembahkan kehidupan kita dengan totalitas kepadanya sebagai wujud persembahan terbaik kita kepadanya. Lalu waktu-waktu kita sengajalah menyisih dan mengaturkan waktu-waktu kita untuk mencari Dia. Jangan beranggapan bahwa Tuhan memaklumi kita dalam kondisi seperti ini. Kita tidak mencari Tuhan dalam kehidupan kita, tidak apa-apa karena Tuhan sangat memaklumi. Bukan sebuah alasan bagi kita untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Atur waktu dengan sengaja untuk mencari Dia. Lalu bagian yang terakhir. Ketika Dia memberkati kita, berilah yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Karena kita percaya Allah sumber berkat akan selalu menyediakannya kepada kita. Terbukti sampai hari ini kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Banyak atau sedikit, saya percaya bahwa berkat itu selalu ada Tuhan sediakan untuk kita. Biarlah Tuhan juga mendapati kita. Seperti para Majus ini ingin mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan kitalah orang-orang yang diingatkan hari ini. Bahwa kita perlu mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupan kita bagi Dia yang adalah juru selamat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Engkau sudah menolong kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Engkau menghendaki kami memberikan yang terbaik dari hidup kami ini kepadamu. Ajar kami untuk menyadari bahwa hidup kami ini adalah pribadi yang berharga yang harus kami persembahkan kepadamu. Menolong kami untuk dapat mengatur waktu kami untuk mencari Tuhan dalam kehidupan ini.
Dan ketika Engkau telah memberkati kami, mengingatkan kami untuk dapat mempersembahkan yang terbaik dari berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan adalah orang yang berbahagia dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Berikut kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 159, Aku Inilah Alif dan Ya. Hai orang saleh, sadar demi iman, zaman pun ganti beralih dan ribut di depan. Sini sana berguncangan, tak ada teduh, gempar pun penuh. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah. Membawa bayang sinar-sinar dari tinggi terbit bawa terang dan kabar senang. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah. Aku inilah alif bakaya yang dahulu sudah dan yang ada. Kita akan berdoa dan ini merupakan doa syafaat kita. Doa ini dipimpin oleh Bapak Sutiono, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat, berdoa secara umum. Pada pagi hari ini kami meminta dengan hormat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada saat pagi hari ini berulang tahun secara pribadi maupun juga berulang tahun pernikahan, kami minta berdiri di tempat untuk kita doakan bersama. Yang berulang tahun pada saat ini yaitu Wesley Edward, Desa Rani Kristina, Dewi Kristiani, Dika, Avanindra, Jofri Ponsaleh, Desi AS, Benyamin Aledi, Rahmayanti, Yosua Ule Ibo, Yohana, Stephen Sangyan, Devi Natalia, Natalia Sulistiana, Desi Kristiani Clara, Desi Kristiani Claudia, Luther David Rafael, dan jemaat yang berulang tahun pernikahan yaitu Bapak Daniel Ulih dan Ibu Yuli Astuti, Bapak Charles Barnabas dan Ibu Dewi, Apu Ilian dan Ulau Jalung. Kepada Bapak Charles Barnabas dan Ibu Dewi, selamat ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur ke dalam hadirat-Mu yang senantiasa memberi kami sukacita dan penghiburan di dalam segala aktivitas kami. Dari waktu demi waktu, sehingga oleh karena cinta kasih yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami boleh hadir dalam ibadah raya pertama di pagi hari ini ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami pada saat ini juga mengucap syukur terhadap anggota jemaat kami yang berulang tahun pernikahan pada saat ini, yaitu Bapak Charles Barnabas dan Ibu Dewi. Kiranya Engkau Tuhan memberikan sukacita kepada mereka berdua di dalam mengarungi
bahtera rumah tangga. Kiranya Engkau saja Tuhan yang menjadi pimpinan dalam rumah tangga mereka ya Bapa. Berkati juga dalam segala usaha dan upayanya di dalam kehidupan saat ini ya Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami juga pada saat ini menyerahkan segala sukacita yang Engkau berikan kepada kami terhadap utusan-utusan misi yang ada di dalam gereja Kemah Injil di tempat ini ya Bapak di surga. Kepada Bapak Pendeta Yeremia, Evangelis Wangyu, Evangelis Trivena, Vikaris Berlin, Pendeta Jody Masdiawan, Evangelis Yorim, Evangelis Ishak, Gupitur Luating. Kiranya mereka semua ini ya Tuhan dan juga keluarga mereka ya Bapak di surga, Engkau berikan sukacita di dalam mengiring akan Engkau ya Tuhan, di mana pelayanan mereka dapat menjadi satu berkat yang senantiasa menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa di surga. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini juga kami menyerahkan kepada orang-orang sakit yang ada di dalam jemaat kami maupun yang berada di luar jemaat kami ya Tuhan, yaitu Bapak Billy Joni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Yoli Sutopo, Iden Usat, Mesri Tinus, Mariana Mambo, Ergunawan Sasmito, Dwi Atmolegowo, Yoses Ismunaji, Minaria Abung, Litat Lewis. Kiranya dokter yang mengobatinya dan juga obat yang mereka minum, kiranya terutama juga iman dan kekuatan yang ada pada diri mereka, itulah adalah obat yang sangat manjur, itu adalah obat yang telah Engkau nyatakan untuk kesembuhan-kesembuhan mereka ya Bapa di surga. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini juga kami mendoakan kepada pelayanan-pelayanan dan program dalam jemaat Silom Tarakan. Kiranya pelayanan yang dilakukan oleh gembala maupun asisten gembala ya Tuhan, kiranya kami semua boleh bersinergi terhadap apa yang telah kami putuskan bersama, baik itu majelis gereja, kemudian pengurus kelompok doa, panitia konvensi misi, kegiatan konvensi misi pembangunan gedung gereja dan anak ya Bapa di surga. Kami mengetahuinya segala program yang kami gariskan dan kami putuskan bersama ya Bapa di surga, kiranya Engkau mau campur tangan. Terima pada hari ini ya Tuhan, pada pukul 14 mendatang kami yang terlibat di dalam pengurus gereja akan mengadakan rapat kerja jemaat. Kiranya Engkau Tuhan mau campur tangan sehingga kerinduan kami untuk memajukan dalam pelayanan dan untuk pekabaran Injil dalam gereja kami ini Tuhan boleh terlaksana oleh karena Engkau telah campur tangan dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi ya Bapa. Bapa di surga, tak lupa juga kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, dengan telah selesainya pemilihan umum untuk kepala daerah pada tanggal 9 yang lalu ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan, apa yang telah diputuskan, apa yang telah dijalani oleh kami semua yang ada di Provinsi Kaltara ini ya Tuhan, dengan pemimpin yang baru, Engkau mau tunjukkan bahwasanya Engkau hadir di antara kami semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini juga kami telah memberikan persembahan syukur kami ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan mau memberkati kepada kami semua yang telah memberikan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di dalam gereja kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Saya persilakan kita untuk berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian Kaulah Harapanmu. Ku dapat jalani hidupku
Allah yang sudah menyertai dalam sepanjang ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam setiap profesi pekerjaan, diberkati dalam pendidikan, bahkan dalam seluruh aktivitas pekan mendatang. Tangan Tuhan yang berkuasa menjaga, melindungi dan memelihara. Terima kasih Bapak. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah mendengarkan hari ini dan terimalah berkat. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.